Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang beriman, senantiasa kita mengucapkan puji serta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan limpah nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat umur panjang, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Semoga semua nikmat dan kesempatan yang Allah berikan bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah absen beberapa hari, hampir lebih seminggu, kita lanjutkan kini mau ulang kaji kita. Kita membaca pagi kini surah An-Nisa ayat 159. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Sadaqallahul azim. Jadi ayat ke dengan beberapa ayat sebelumnya bercerita tentang kisah dan perjalanan hidup dari Nabi Isa alaihi salam. Jadi di dalam surah An-Nisa ayat 159 Allah berfirman, wa im min ahlil kitabi, tidak ada di antara ahli kitab, tidak ada seorang pun di antara ahli kitab itu, illa la yu'minanna bihi qabla mauti, kecuali mereka beriman dengannya Isa sebelum matinya. Jadi para ahli kitab itu sebelum mereka mati, mereka beriman dengan Nabi Isa alaihi salam. Artinya para ahli kitab, al-kitabi, ahli kitab artinya mereka yang menerima atau telah membaca kitab yang diturunkan Allah. Karena memang Nabi Isa di dalam akhir ayat wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, pada hari kiamat Nabi Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Di dalam tafsirku dikatakan bahwa Nabi Isa itu akan turun menjelang hampir hari kiamat. Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa, Nabi Allah yang sampai saat ini masih hidup, karena beliau diangkat Allah
melalui pakai malaikat itu, malaikat dua sampai yang kanan kiri mangkik beliau sampai ke langit. Sampai kini Nabi Isa itu masih hidup. Nabi Isa diangkat Allah ke langit dalam usia 33 tahun. Lalu kemudian nanti di akhir zaman menjelang hari kiamat Nabi Isa akan diturunkan kembali. Turun Nabi Isa, tapi ajaran yang disampaikan oleh Nabi Isa itu adalah ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW. Ada muncul pertanyaan, bagaimana Nabi Isa yang diturunkan di akhir zaman itu? Bagaimana kau nak Nabi Muhammad? Kan Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Lalu bagaimana kau Nabi Isa? Jadi Nabi Isa kau sampai kini masih hidup. Maksudnya beliau kau dalam usia 33 tahun, nanti turunnya pun menjelang hari kiamat itu di Nabi Isa kau bertambah 7 tahun lah, berarti umur 33 tahun, turun nanti dalam masih usia muda, maka total hidupnya Nabi Isa di dalam hadis itu selama 40 tahun di dunia. Di langit tentu baralah mau sampai kini itu. Bayang aja lah jarak antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad ko sekitar 600-an tahun dah. Hitunglah antara tahun Masehi. Tahun Masehi kini lah 2024. Kalau Islam kini tahun Hijriah sampai balik 46 Hijriah. Awak kurang lah tu. Barat jarak tu kan itu Masehi sama Hijriah adalah jarak lebih capek itu Hijriah. Nah, dicari dari situ bara lamoe Nabi Isa tu baradu di langit menjelang hari kiamat. Bila turun ke mana lo tahu dah. Bila Nabi Isa tu turun aja lah itulah tanda-tanda dakik hari kiamat. Salah satu tandonya menjelang Nabi Isa tu turun ada Dajjal. Melalui perwakilan Nabi Muhammad itu, Islam itu adalah adanya Imam Mahdi. Imam Mahdi yang memimpin saat itu. Dan kemudian Imam Mahdi itu dikapung oleh Dajjal. Dajjal itu digambarkan dalam foto, dalam buku itu kan mato cie. Jadi menjelang akhir zaman itu diturunkan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa harus Nabi Isa? Karena ingin menunjukkan, membantahlah dengan diturunkannya Nabi Isa alaihissalam dalam keadaan hidup, terbantahlah tuduhan anggapan dari orang Yahudi bahwa Nabi Isa kau terbunuh. Karena menurut pandang orang Yahudi kan Nabi Isa kau dibunuh, terbunuh sebagai karma. Memang jejak orang Yahudi kau kan Nabi Isa banci caranya memandang Nabi Isa kau, dia menganggap bahwa Nabi Isa kau dibunuh. Bahwa mungkin dibunuh karena hukum karma, hukuman terhadap Nabi Isa kau sendiri. Dianggap menurutnya adalah melanggar ajaran nenek moyang orang Yahudi. Ya, kau menurut orang Yahudi, orang kau kan memberikan kesimpulan tergantung sudut pandang. Kelompok mai, kelompok nan pembenci kau baik jejo salahnya orang ini kau. Jadi Yahudi kau memang pembenci Nabi Isa. Jadi salah Nabi Isa katanya. Sehingga kesimpulannya pun seolah-olah Nabi Isa itu adalah dibunuh. Yang menjadi dasar bunuh Nabi Isa ya karena perbuatan Nabi Isa juga je. Gara-gara perbuatan Nabi Isa juga. Sebagai hukuman lah, sebagai karma lah. Itu menurut orang Yahudi.
Jadi dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman terbantah tuduhan Nabi Isa bahwa Nabi Isa itu diangkat Allah, kemudian turun balik. Dah donya terbunuh doh. Nah, nanti bunuh itu kan orang yang diserupai. Maka di dalam ayat sebelumnya kan disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 108 berapa? 157. 157 dikatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dak do Nabi Isa ku disalib, dak do Nabi Isa ku dibunuh, tetapi nan disalib dan dibunuh itu adalah orang yang diserupai itu, si Yudas. Jadi itu. Makanya dengan diturunnya Nabi Isa alaihissalam terjawab sudah, terklarifikasi langsung tuduhan tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Isa. Lalu kemudian kan bisa lo menjawab anggapan orang Nasrani. Orang Nasrani beranggapannya memang Nabi Isa disalib, Nabi Isa rela berkorban. Kok sudut pandangnya oleh Pak? Menurutnya memang Nabi Isa aku luar biasa, sehingga mengorbankan dirinya, bersedia untuk disalib dan segala macamnya. Itu sudut pandang orang Yahudi Nasrani. Jadi terjawab kalau dalam Al-Quran ada jalean, ndak do Nabi Isa aku terbunuh, ndak do dan tersalib, dan terbunuh itu anggapan dari orang Yahudi adalah Nabi Isa kok, tapi nanti bunuh itu ada orang yang serupa dengan Nabi Isa. Nah, do Nabi Isa itu disalib, disalib itu orang serupa. Jadi dengan diturunkannya Nabi Isa di akhir zaman, akunya Nabi Isa, berarti terjawab tuduhan, anggapan, keyakinan, asumsi dari orang Nasrani itu. Lalu kemudian orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah anak Allah. Terjawab loh, karena pada saat Nabi Isa turun itu, yang kemudian di waktu subuh selesai qomat, ditawarkan deh Imam Mahdi ko Nabi Isa ko untuk menjadi imam. Dijawab dari Nabi Isa, "Ndak, ambo mengikuti syariat Nabi Muhammad, ambo menjadi makmum." Karena Imam Mahdi ko adalah perwakilan dari Nabi Muhammad dalam memimpin ajaran Islam pada saat itu. Nanti. Jadi terjawab sudah bahwa Nabi Isa itu anak Tuhan doh. Itunya tuh kan, bahwa kok Nabi Isa diturunkan di akhir zaman, kenapa tidak Nabi yang lain, kenapa tidak Nabi Muhammad? Nikonyo. Jadi ado tujuannya kasadun, itu disebutkan di dalam riwayat. Kan jalannya tahu sekali itu, dijawab oleh kenyataan. Tu ba'a tando-tandoe na Nabi Isa tu, balo tando-tando Imam Mahdi itu. Kini kan dulu nama ngaku lo, dulu nama ngaku menjadi Imam Mahdi lo. Ayo. Aduhnya kan gitulah. Jadi karena orang ingin mendapat panggung sendiri, lalu kemudian membuat skenario sendiri, menjadi aktor loh. Lah nyolo mengaku-ngaku, lah nyolo menyebutkan diri seperti itu. Wallahu a'lam. Aku misterius lah. Bilo lah kowe. Dan jalan kan disebutkan dalam Al-Quran itu mendekati akhir zaman. Dan nanti Nabi Isa itu wa yaumal qiyamati yakunu 'alaihim syahida. Nabi Isa itu di hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap apa yang mereka perbuat tatkala dibangkitkan Nabi Isa itu kepada mereka. Jadi kau nanti disebutkan menjadi saksi itu Bapak Ibu. Jadi Nabi Isa aku menjadi saksi, mengklarifikasi, memberikan jawaban apa perbuatan-perbuatan mereka selama ini, anggapan-anggapan mereka itu terjawab sudah. Kecil kini terklarifikasi, terkonfirmasi. Abana sabana.
Jadi kau bukti. Oh, kau yang tak bunuh, kau yang mati, itu tak do. Anu lain, tak do diutus balik. Kau Nabi Isa masih dalam kondisi hidup. Kau dalam apa nama itu, bagi Nabi Isa itu menjadi sebuah istimewa, dan beliau pada saat diangkat oleh Allah Ta'ala itu kan alun-alun baru rumah tangga gitu. Roh tidak pernah terpisah dari tubuhnya. Rohnya tidak pernah terpisah dari tubuhnya. Iya, rohnya tidak ada terpisah dari tubuhnya. Tidak ada terpisah, tidak ada di lapihan diangkat roh itu dari jasadnya. Masih hidup seperti awak. Jadi masih di tubuhnya itu tadi, rohnya itu tadi. Nabi Idris kan masih loh. Nabi Idris, kalau Khidir kan Nabi istilahnya alun-alun diangkat. Nabi Khidir masih hidup sampai masih di bumi kok. Nah, kalau Nabi Idris kan diangkatnya oleh Allah Ta'ala tuh. Ini ingin menceliak bahawa untuk surga tu, tidak ada boleh balik lah. Itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi makanya awak sebagai orang beriman pun harus meyakini dengan hal-hal yang gaib yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, katakan Nabi Khidir itu kan ada ilmu laduni, ada ilmu yang kalau menurut standar ilmiahnya, standar syariatnya, kan bisa menceliak kasus takah Nabi Isa baraja kanyo, Nabi Musa baraja kanyo tuan. Nabi Musa dengan sudut pandang keilmuannya pakai ilmu yang berbasiskan syariat lah, kasat mata. Orang dia kapal banyak di tengah laut, ditabuk kapal. Baaki kira logika standar manusia ni itu. Kok tibu dia wak mana gati mencari perbuatan Nabi Khidir tu nak berang wak gati. Tapi kok ada orang ngaku Nabi Khidir lah kok dia kapal dia tabuk je lah dia kapal lah kapal tengah laut. Tak bisa nak pakai standar kan. Jadi makanya Nabi Musa disuruh baraja ditegur oleh Allah. Ternyata ada orang punya kelebihan lain. Jadi nak ada nak cukup dewa, nak ada nak sempurna dewa. Kalau mencari orang yang sempurna ada. Tapi awak ingin mencari yang terbaik. Karena awak ada kekurangan. Tapi kalau ada mengklaim diri awak lah santai lah bahasa dia lah terjebak ke dalam takabur. Lah dia awak lah kacak langan lah belangan, kacak bati lah berbati. Maka Firaun terus menjadi sombong dan takabur sampai mengaku diri Tuhan. Dek karena di abu-abu tadi dia ngutai. Nah, itu. Nah, makanya Nabi Khidir sampai kini masih hidup. Cara perbuatannya tercatat di dalam Al-Quran itu kan misterius nama bahasa awak itu. Jadi ilmu laduni itu ilmu yang Allah berikan. Kalau waktu kan, kalau Nabi Khidir itu wa'alamnahu min ladunka. Jadi ilmu ladun kami mengajarkannya, ilmu laduni itu kata Allah Ta'ala. Laduni ko langsung dari aku, dari Allah Ta'ala. Kalau awak kan dapat ilmu ko kan ada guru awak majan, pengalaman, ada awak caliat, atau nak nampak dia awak. Kalau standar kasat mata keilmuan manusia kan mana buat kapal tu di tengah laut kan dianggap perbuatan melanggar nama tu, mengorbankan orang lain nama itu, kan salah. Tapi ada di balik itu Nabi Khidir tu diberikan pengetahuan. Oh, nyo tahu bahwa kapal ko kalau bahasa orang kini ko ada ilmu futuristik namanya. Futuristik itu tahu dia yang kata jadi ke depan dah. Tahu deh nan kalau kuah kapal ko besok kuah akan diambil deh rajo yang zolim gua. Supaya jangan diambil, nyo tahu apa acara we. Acara we adalah yo ditabuk kapal ko lah rusak kapal ko, tu nak ni ambil dia kan ambil tu kapal ni dah rusak. Aduh nan membuat awak apa nama menjadi tanda tanya besar tu dan menurut standar pengetahuan awak
Itu yang ditanya dari Nabi Musa ketika Nabi Khidir membunuh anak kene itu. Dibunuh anak kete baki kira timbul dawana mencari eta gato na eboh wa gati. Hai, itulah hukum salah tuh, lah pakai undang-undang KUHP jadi itu. Lah pakai undang-undang ke pembunuhan sengaja dan segala macamnya gitu. Tapi Allah kan hanya memberikan pelajaran ke Nabi Musa bahwa ada orang yang punya keilmuan dan tentang itu dan engkau nak punya itu. Dan menariknya mana Nabi Khidir kau kan yo namuh lo mengadang lo. Oh koyo kabaraja jombo, tapi ada syarat jangan bertanya, jangan beboh cali aja lah. Dan Nabi Isa kan tak tahan mencari nanti katu, rasul menurutnya salah. Nabi Musa tu kan orang salah tu mampu yang pedian, tu ibu Ayo, memang pertanyaan itu, memang kau di apa nama Bukit Tursinina tu pun bertanya memintakan untuk meyakinkan. Mungkin disuruh mencari bukit, tiba bukit itu luar biasa, cahaya langsung pingsan sekali. Pingsan Nabi Musa. Nah jadi nanti di akhir zaman itu bahwa Nabi Isa yang akan menjadi saksi. Jadi para ahli kitab itu mereka nanti mereka itu kan beriman dengan Nabi Isa sebelum matinya. Kalau lah nyato malaikat maui, maka nak do berfungsi iman le Allahumma. Oh lah tali goroho bahasa wae lah kan ada jo Nabi siapa Firaun ko kan Firaun ko menjalang inyo Allah anyu itu kan meminta jo bertaubat itu. Lah sampai mati itu bertaubat maka disumbe muncung ada malaikat. Jadi kalau lah akhir-akhiran itu maka kini ko kesempatan dia awak beribadat selagi awak masih hidup, masih alam itu masih bebas. Kalau lah tali goroho lah sampai mati itu je disabuin kelima kayaknya dia nak sembahyang selama kau dah. Lah do beribadat selama tu balo kaden wale. Maka matana subi mata isubi, manusia mati sesuai dengan kebiasaannya semasa hidup. Kalau kebiasaannya semasa hidup lain berzikir, membaca kalimah la ilaha illallah, matinya pun adalah meninggal. Allahumma jal akhira kalamina indantihai ajalina qaulan la ilaha illallah. Ya Allah, jadikanlah akhir ucapan kami tatkala sampai ajal kami ucapan kalimat la ilaha illallah. Jadi itu makanya disebutkan bahwa Nabi Isa nanti yang akan menjadi saksi terhadap apa perbuatan yang mereka lakukan tatkala Nabi Isa dibangkitkan kepada mereka. Di ayat 160-nya Allah menyebutkan fa bizulmin minalladzina hadu haramna alaihim thayyibatin uhillat lahum. Maka dengan sebab zalim aniaya di antara orang-orang Yahudi. Jadi nanti itu kan disebutkan tadi bahwa orang Yahudi itu yang punya anggapan bahwa Nabi Isa itu terbunuh itu adalah akibat dari perbuatan Nabi Isa juga. Nabi Isa kok dalam pandangan orang Yahudi kok salah, banyak kesalahan, banyak kekeliruannya. Maka orang Yahudi benci kau, itulah wajarnya. Dia malah benci je dasarnya tak tu. Maka mereka orang-orang Yahudi dengan sebab mereka zalim, kan aniaya nama itu. Dia jahe, dia zalim, haramna alaihim thayyibatin. Maka diharamkan atas mereka yang halal, yang baik-baik. Mengharamkan kami atas mereka yang baik-baik. Uhillat lahum, yang sebelumnya yang telah dihalalkan sebelumnya untuk mereka. Dan dihalalkan sebelumnya tu diharamkan kena. Hal itu disebutkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran sebelum haramna kulladzi zafrin. Jadi telah kami haramkan tiap-tiap yang punya kuku, al-ayat. Jadi yang punya kuku dulu kan diharamkan hewan-hewan yang punya kuku tajam-tajam tu.
Gagak nama tu. Gagak tu kan Arab pokoknya punya kuku lah, kuku tajam. Elang tu dia tu. Wa bisaddihim, dan dengan melarang mereka akan manusia an sabilillah. Karena memang orang Yahudi itu kan melarang manusia an sabilillah, dari jalan Allah, artinya melarang dari agama Allah, benar-benar melarang. Itu akibatnya zalim, akibatnya melarang manusia berjuang di jalan Allah. Jadi makanya terang nyata bahwa siapa yang berjuang, siapa yang terus menolong menggerakkan agama Allah, maka kemudian dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Maka kemudian siapa yang sebelumnya zalim, aniaya, menyebarkan kebencian, menyebarkan hoak ke orang kini, lalu kemudian mencegah atau melarang orang untuk berbuat baik, menghalang-halanginya, buat regulasi yang melarang orang untuk berbuat baik, berjuang di agama Allah, maka kemudian mereka wa akhdhihimur riba. Tambah lo ya ada celak. Jadi basambua ya kau, dan mengambil mereka akan riba. Jadi mereka tu lah biasanya riba itu. Mengambil riba, memperlakukan riba. Wa qadnuhu anhu. Padahal riba itu sudah dilarang terhadap mereka, seperti yang tertulis di dalam kitab Taurat. Jadi di dalam kitab Taurat itulah ada larangan tentang riba. Di soal riba kau saja dulu karena memang dianggap perbuatan yang zalim itu maka dilarang dalam konteks muamalah, dalam konteks berinteraksi sesama manusia. Kan harusnya orang patut ditolong, kemudian digolong namanya, dizoliminya. Maka kemudian diambil manfaat dari harta itu kena riba. Termasuk sebenarnya ada praktek-praktek. Kau berulang melihat praktek-praktek pagang gadai yang banyak terjadi di orang awak. Contohnya nyo nak berpiti, tu nyo pinjam piti, nyo gadaian sawah. Nan gadaian ko, definisi gadai ko kan jaminan mo ingat. Tapi sawah dan gadai itu dimanfaatkan dari orang meminjamkan kau tadi, digarap dari orang yang meminjam itu tadi. Sampai kini praktek-praktek itu masih terjadi. Lah banyak kaji itu lah disampaikan dari para ulama, lah disampaikan fatwa-fatwa MUI lah cukup. Tapi kan masih ada juga praktek-praktek itu. Sama je contoh yang mau pinjam piti dah. Ya, pinjam piti. Jaminannya aku ndak bawa. Aku BPKB yang bawa. Nan onda aku tadi kan tetap dipakai dari orang yang punya. Nan jaminannya po, tu mado suri-suri kecil lah suri itu sebagai pegangan. Kalau saya dibuat batasan waktu, sampai batas waktu yang ditentukan, kau nak tabayar demo, kau jaminannya ambo jual onda aku tadi. Barang nilai utangmu tadi yang mau bayar, ndak onda tu langsung diambil sekali dong. Kadang-kadang onda itu nilai 10 juta, pinjamnya 7 jutanya. Hanya jadi jaminannya onda aku tadi, abang dia je onda sekali. Ndak dulu boleh pakai onda itu tadi, onda itu tetap orang yang punya kok memakai sebagai jaminan kalau lah habis batas waktu ayo bisa dijual ndak aku tadi, adulo saksi yang menjual, adulo hakim bahwa barang utang kau tadi 7 juta, aku hanya 3 sisa 3 juta. Ya lo lah dia punya. Ayo orang pengangan. Iko contoh-contoh yang perlu diingin nama-nama non tagato lah salah saya lah capek lah. Salah saya. Iyo. Mangkonyo dak do istilah celai pegang gadainan sawah nan dijamin itu ndak lo nyo punya lo nyo tanah pesako lo nya tanah kaum lo nya turun temurun mangkoi iko di jura iko namuela saja dulu lah do tu wa akhdhihimur riba itu kan sama jo lintah darat nama itu mengambil manfaat nyo lah punya nyo ko harus jaleh lo nek nyo nyo muamalah kalau sesuatu menjadi punya awak, kalau seandainya awak balik.
Awak balik, pindah barang tu kawak punya awak. Atau dia gih ada orang tu kawak, itulah punya awak. Atau dihibahnya kawak punya awak, atau disedekahnya kawak punya awak. Tapi kalau seandainya baru dalam batasan barang gadaian sebagai jaminan, lu punya lah sebagai jaminan. Nama ada orang tahu sejuk, tahu bila-bila anu kan. Iko praktek-praktek. Mangkoe jadi nam praktekko saja dulu di dalam kitab Taurat ada sampai juga lahadu larangan wa akhdhihimur riba dan mengambil mereka akan riba. Nah riba kau tadi manjarra manfaatan bahwa riba mengambil manfaat dalam kondisi itu itulah riba. Termasuk mengambil manfaat sawah orang itu tadi. Hah? Jelas. Memang diambil. Jadi sebelum kurang atau bikin bisa tapi kawan. Saya tahu Iya. Ada kalau mesin anda itu memang riba itu kalau dana dijual kan. Tapi ya Wak meminjam tuh untuk usaha. Iya. Kalau dalam bentuk berbagi hasil kan ada jawab sebenarnya prakteknya itu kan ada praktek dalam pengembangan bisnis itulah ada namanya berbagi hasil. Siapa yang punya modal, siapa yang punya tenaga. Justru itu yang diharapkan pula waktu ada yang punya modal meminjamkan modal. Kau orang nan punya keahlian atau punya lahan atau punya tenaga dibuat kesepakatan. Nanti diambil dibuat pembagian untuk pengembang usaha. Diambil hasilnya barang kok 70-30 atau 60-40 atau 50-50. Itu kesepakatannya. Justru awak dianjurkan untuk berbisnis kok dengan kerjasama. Kan tidak kasar orang yang punya kelebihan modal dong. Tidak kasar orang lo punya keahlian, tidak kasar orang lo punya lahan. Maka nama nan punya lahan dan kemudian nyo punya keahlian, indah punya modal. Dibuatlah kerjasama. Sana tak awak jamaah subuh kok kini kok para lulu buat model kerjasama. Sana punya modal kini. Sana punya tenaga. Sana punya sawah ini awak anu lo bisa jadi berjamaah itu tidak sekedar di sholat aja berjamaah pun dalam berbisnis. Tapi kan orang nak bersama-sama ko labasamu terus ko kaibo labasamu terus ko kabacaka lah dulu ko kaibo kan itu namanya mangkona lebih terpercaya itu kan ada lembaga keuangan yang ada jaminnya dibuat kesepakatan. Ada regulasi kan itu yang lebih kuat. Kalau awak sama awak kuat coy ibu namanya. Boleh kalau nak dulu dicatatkan di dalam akte notaris. Nak dulu dicatatkan melalui pihak yang mempunyai legalitas penyelesaian itu. Jadi makanya praktek-praktek itu sejak dulu lah dilarang deh. Agama termasuk dicatatkan di dalam Taurat. Jadi dalam orang Yahudi praktek-praktek itu terjadi dan larangannya telah ada dalam kitab Taurat. Nah, sampai kini kan yang menguasai ekonomi itu kan mereka. Karena mau praktek-praktek. Maka disampaikan di dalam surah An-Nisa ayat 161 wa akhdhihimur riba wa qanuhu anhu. Jadi sungguh dilarang dari praktek-praktek riba itu di dalam tafsir disebut fit Taurat. Lahadu tercantum dalam kitab Taurat soal riba sendiri. Misalnya Bu, kan kerjasama kayak tadi, misalnya punya modal, ada orang yang punya lahan. Nah, itu misalnya modal 100, itu hasilnya kan dibagi 30%, 70% gitu ya. Apabila itu bau tuang, kalau rugi Tanggung berdua rugi. Jadi nak untungnya dan nak berbangkonya kerjasama itu indah pada sabu untungnya kerjasama dong. Jadi rugi ya wak tanggung lo berdua. Begitu seharusnya. Nah, kalau ada orang punya modal bisa dibuat model kerjasama bisnisnya. Iya.
Iko mangko namanya hanya berbagi untungnya namanya itu nado pada dalam berbisnis iko kan ndak untungnya kasado mah. Ada situasi-situasi hak tertentu, ada terjadi bencana, gagal panen dan segala macamnya dibuat di dalam kesepakatan bersama. Tentu orang yang punya modal itu sendiri kan tentu butuh jaminan bersama. Mangko dibutuhkan kepercayaan. Mangko perlu dibangun rasa beragama dulu, rasa picayo awak lah, semua awak lah picayo, ya lah. Nah rezeki kok kan ketetapan dari Allah Subhanahu Wa Taala kok. Mangko melalui bahasamu berbisnis bahasamu, Allah titipkan rezeki awak di situ. Lah, lalu kemudian disebutkan juga wa aklihimu amwalan nasi bil batil, dan disebabkan mereka memakan harta manusia dengan batil. Nah, jadi praktek-praktek takako dulu lah di kerajuan dengan sebab aniaya, melarang orang berbuat baik, memakan riba, kemudian memakan harta manusia dengan batil. Jadi ada materi-materi tentang ekonomi, praktek-praktek usaha ada di dalam kitab-kitab yang menjelaskannya sebelumnya. Nah, itu disebutkan dalam Al-Quran. Jadi orang Yahudi itu melakukan zalim dimulai dari kebencian kepada Nabi Isa dan kemudian praktek-praktek muamalahnya. Wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alima. Dan kami menyediakan bagi orang yang kafir yang antara mereka itu azab yang pedih. Jadi makanya orang-orang yang karajonya zalim, kemudian melarang orang berbuat baik, memakan riba, mengambil riba, memakan harta manusia dengan batil, maka disebutkan oleh Allah mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Jadi tangan dan mencancang, ya tangan dan mencancang istilah itu. Tangan dan mencancang, bahu memikul. Jadi awak terima itu adalah akibat dari perbuatan awak. Nah, makanya kalau nyato sebenarnya disabikan di dalam Al-Quran, disabikan dalam kaji, tinggal dewa ba'a meyakini itu dan kemudian nyata di dalam perbuatan awak dari pengetahuan awak, lalu kemudian pengetahuan itulah yang membentuk tindakan dan sikap awak. Kalau teori orang psikologi ada aspeknya, aspek kognitif pengetahuannya. Itu pengetahuan itu berubah ke afeksi, ke tindakan. Tindakan itulah psikomotorik atau behavior. Itu yang kemudian berbentuk perilaku, berbentuk aksi. Itulah dari awak diberikan pengetahuan, ilmu yang ada di dalam Al-Quran, ya setidaknya tu berbuah menjadi perilaku awak, berbuah menjadi sebuah tindakan. Semoga awak takkan tupulo jauh awak dari perbuatan aniaya, terhindar awak dari mengambil manfaat dari harta orang lain dalam bentuk riba, terhindar awak jangan sampai awak membuat sesuatu terhalangi orang berbuat baik. Kalau bisa awak memfasilitasi seluas-luasnya orang berbuat baik. Jangan sampai awak masuk kategori atau kelompok orang yang memakan harta manusia dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang batil. Jadi kalau masalah harap tuku memang bari awak banyak sidangnya, banyak pertanyaannya. Nah, kalau awak jamaah subuh bisa berkolaborasi berjamaah lo dalam berbisnis bisa. Kalau ada program-program pemerintah yang bisa dikembangkan. Ibu besok kok orang banyak butuh talu, butuh ayam, kan ada makanan bergizi gratis semua. Tu orang butuh bara, banyak anak sekolah yang butuh talu atau hari butuh daging. Arti kan misalnya dikembangkan bisnis itu untuk kemudian menjawab peluang pasar, kan pasarnya jalan besok tu. Bara anak sekolah SD, bara SD di Kecamatan Baluang, SMP bara di Kecamatan Baluang, SMA bara PAUD bara. Itu programnya, itu programnya. Artinya kan bisa aja jamaah subuh membuat tuh model usahanya apa.
Iya, kau anu jamaah subuh Nur Jihad mempunyai kan sebagai penyuplai kau di masa orang di bagian orang bisa. Jadi artinya adalah model-model kolaborasi, kerjasama itu yang diajarkan di dalam Islam. Ada konsep syirkah. Syirkah ko berserikat ko awak basamu-samu tak. Itu disebut dengan jamaah, berjamaah. Tapi orang awak ko mengko paling banyak tu kalaulah bahasamu tu acuk, bacaka, batangka, heboh. Karena inginnya ba, nyo nak orang tu dapat dia nyo ni. Nampak nyo je dapat orang akok tu lah. Itu nak menjadi penyebab. Nabi Isa kan itu je pengalamannya mah. Anggota istilahnya anak buah dari Nabi Isa kan itu loh. Ada lo yang kemudian ingin dapat banyak. Ingin dapat banyak itulah yang menyebabkan muncul pertikaian, muncul konflik. Maka di tanaman rasa dulu, rasa beragama, rasa persahabatan, rasa persatuan, saling mempercayai. Kan iko orang ko kadang-kadang katikolah kau ugi kayaknya ada satu tu dah. Ugi biarlah di orang. Maka dalam bisnis kalau bahasamu tu untung bahasamu, dibagi bahasamu. Kalau ugi bahasamu awak tanggung lah kerugian tu. Orang awak jangan kau ugi podo nak muah dia untung lebih ni. Untungnya lebih ni, manangnya lebih ni. Kan takah mental itu yang perlu ditata untuk bahasamu kalau untuk berjamaah. Lah itulah maka disebutkan jadi ayat 3 ayat wa bahas gini surah Nisa ayat 159, 160 dan 161. Jadi menceritakan tentang Nabi Isa bahwa beliau juga akan diutus di akhir zaman dan lo kemudian bagaimana perbuatan-perbuatan orang Yahudi yang perbuatan mereka akan tanggung. Termasuk lo awak kan manusia aja awak, orang Yahudi manusia dan awak tak katujo. Semoga awak terhindar karena orang yang biasa zolim, kemudian melarang orang berbuat baik, kemudian memakan harta manusia dengan zolim, riba, mereka disediakan. Bahasa Al-Quran a'tadna kami menyediakan lil kafiri, kami sediakan untuknya ada azaban alima, azab yang pedih yaitu neraka, barado di dalam neraka. Semoga awak terhindar dari hal-hal yang terbaik, dari hal-hal yang tidak baik. Semoga awak selalu menjadi orang baik, berbuat baik dan selalu bersahabat dengan orang-orang baik dan awak menjadi orang yang terbaik. Semoga Allah ridhoi dan arahkan awak menjadi yang terbaik. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.